Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah Hukum Tata Negara, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang materi negara. Pada pertemuan yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita telah mempelajari tentang negara dari perspektif para ahli. Ya, diantaranya definisi-definisi mengenai negara, kemudian negara dalam konsep Islam. Ya, kita sudah mengkaji tentang apa itu daulah, khilafah, hukumah, kesultanan, dan imamah. Selanjutnya, pengertian negara secara umum juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Dan pada kali ini kita akan membahas negara dan teori kenegaraan. Jadi, kembali ketika kita membahas tentang negara dan teori kenegaraan, sengaja saya perlihatkan di sini dalam bentuk Microsoft Office Word. Ya. Kita lihat definisinya bahwa pengertian istilah negara yang dikenal sekarang mulai timbul sejak zaman Renaissance, yakni sekitar abad ke-15 di Eropa. Kata-kata atau istilah negara bila dengan bahasa asing adalah state dalam bahasa Inggris, the Staat dalam bahasa Belanda, État dalam bahasa Prancis, dan Stato dalam bahasa Italia. Untuk mendapatkan gambaran tentang negara, maka kita lihat di bawah ada beberapa pendapat tentang pengertian negara. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Jadi kita garis bawahi di sini lembaga politik yang dimaksud di sini adalah untuk bidang eksekutif, dia adalah presiden, wakil presiden, kementerian negara, dan sampai kepada gubernur, bupati. Ini yang dimaksud dengan lembaga politik. Kemudian lembaga politik di bidang eksekutif, lembaga politik di bidang legislatif, sebagaimana kita ketahui yang dimaksud adalah DPR, MPR, dan DPD dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut para ahli, diantaranya kita lihat di sini adalah Aristoteles. Ya. Negara ialah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Menurut Hans Kelsen, negara ialah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Ya. Menurut Hugo Grollins, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna dari masyarakat yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Kita lihat menurut Logerman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Menurut Profesor Dr. Djoko Sutono SH, negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Dan masih banyak lagi pengertian tentang negara oleh para ahli. Di antaranya Jan Bodin, Mr. Sunarko, Harold Jeleski, Profesor Sumantri, Blunskli, Leon de Guit, Herman Wiener, sampai kepada Profesor Miriam Budiarjo. Mengenai tinjauan tentang negara dan teori kenegaraan, dibahas di sini tentang unsur berdirinya suatu negara yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif merupakan unsur pembentuk pokok dari negara yang mutlak harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara.
Di antara unsur konstitutif berdirinya suatu negara yaitu terdiri atas rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Jadi sebuah negara minimal harus memiliki 3 kategori ini, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Nah, untuk unsur deklaratif adalah pernyataan pengakuan dari negara lain. Wujud pengakuan suatu negara terhadap negara lain adalah pengakuan de facto. Artinya, pengakuan dari suatu negara terhadap negara lain yang baru berdiri. Secara de facto berarti pengakuan yang berdasarkan kenyataan atau fakta bahwa suatu bangsa telah memenuhi syarat tentang unsur konstitutif untuk berdiri sebagai negara. Nah, ini tadi yang kita bahas, yaitu harus ada rakyat, wilayah, dan pemerintah. Kemudian pengakuan secara de jure berarti pengakuan resmi secara hukum sesuai dengan kaidah hubungan internasional. Selanjutnya, proses terjadinya negara. Nah, jadi tentang proses terjadinya negara ada 2 teori yang membahas di sini, yaitu teori primer dan teori sekunder. Nah, teori primer membahas terjadinya negara mulai dari tahap awal, yaitu kelompok yang masih sangat sederhana ya pada saat belum bernegara sampai dengan terbentuknya negara modern yang rumit dan kompleks seperti sekarang ini. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nah, tentang tahapan-tahapan teori primer, pembahasan di sini adalah persekutuan masyarakat, suku atau genoskap, kerajaan, negara nasional, dan negara diktator. Nah, ini mengenai tahapan teori-teori primer yang tadi dibahas juga di sini adalah yang membahas terjadinya negara mulai dari tahap awal, yaitu kelompok yang masih sangat sederhana sampai dengan terbentuknya negara modern yang rumit dan kompleks. Kemudian teori sekunder membicarakan tentang timbulnya negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara lain. Ya, yang kita bahas tadi adalah unsur deklaratif. Jadi pengakuan dari negara lain, baik pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Ada pula yang disebut dengan terjadinya negara berdasarkan kenyataan atau faktual. Dalam kenyataan hidup, menurut sejarah terjadinya negara dapat terbentuk oleh fakta-fakta berikut ini, yaitu pendudukan atau okupasi. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai kemudian diduduki dan dikuasai. Misalnya, yang pada saat Liberia, ya, sebuah negara yang diduduki budak-budak negro yang dimerdekakan pada tahun 1847. Peleburan atau fusi, ya, hal ini terjadi ketika negara-negara kecil yang mendiami suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk saling melebur atau bersatu menjadi negara yang baru. Misalnya, terbentuknya Federasi Jerman pada tahun 1871. Kemudian penyerahan. Hal ini terjadi ketika suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Misalnya, wilayah Schleswig pada Perang Dunia Pertama yang diserahkan oleh Austria kepada Prusia atau Jerman. Kemudian penaikan Akeshi, hal ini terjadi ketika suatu wilayah terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau dasar laut. Istilah yang selanjutnya yang sering kita kenal adalah pengumuman atau proklamasi, yang juga merupakan unsur deklaratif dari terbentuknya suatu negara sebagaimana yang terjadi kepada bangsa dan negara kita. Pembahasan di sini, hal ini terjadi karena suatu daerah yang pernah menjadi daerah jajahan ditinggalkan begitu saja, sehingga penduduk daerah tersebut bisa mengumumkan
bisa mengumumkan kemerdekaannya. Contohnya Indonesia yang pernah ditinggalkan Jepang, karena pada saat itu negara Jepang dibom oleh Amerika di daerah Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya pembahasan mengenai teori-teori terjadinya negara. Nah, dalam teori ini yang menganggap bahwa sudah kenyataannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang dipenuhi, negara itu dapat timbul. Mengenai teori-teori terjadinya negara, kita lihat di sini ada teori ketuhanan, teori kedaulatan, dan teori perjanjian. Nah, teori ketuhanan, menurut teori ini negara terbentuk atas kehendak Tuhan. Teori kedaulatan yang menjelaskan bahwa negara berasal dari Tuhan yang dianugerahkan kepada raja. Kemudian teori perjanjian yang disebut juga dengan teori kontrak sosial. Menurut teori ini, terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan negara. Sebagaimana pembahasan tadi kita di atas tentang sebuah contoh negara yang bernama negara Liberia, yang tadinya terdiri dari beberapa budak-budak, kemudian dimerdekakan, dan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut melebur, berkomitmen untuk mendirikan sebuah negara. Kemudian terbentuklah negara Liberia sampai saat ini. Lanjut dari pembahasan di atas, ada pula yang dikenal dengan teori penaklukan. Ya, teori penaklukan, teori matrilineal. Ya, teori penaklukan yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu timbul karena serombongan manusia menundukkan rombongan manusia yang lain, sehingga dengan demikian negara didirikan berdasarkan pemberontakan, proklamasi, peleburan, ataupun penguasaan. Ya, ini umumnya terjadi pada saat masa sebelum era modernisasi, ya, yang ketika misalnya kelompok yang satu atau kerajaan yang satu menyerang kepada negara yang lainnya, kemudian terjadi sebuah penaklukan sehingga terbentuklah menjadi sebuah negara. Nah, ada pula yang disebut dengan teori matrilineal yang menganggap bahwa negara itu tumbuh karena dalam satu kelompok keluarga yang masih primitif pada mulanya. Walaupun yang berkuasa adalah sang ayah atau sang ibu, namun garis keturunan pewarisan ditarik dari pihak perempuan. Sebagai contoh, budaya Minangkabau atau pewarisan di Tibet. Sehingga dengan begitu, sang paman mewariskan kepala pemerintahan kepada keponakannya, ya, dan seterusnya. Masih ada yang tertinggal, yaitu teori filosofis. Ini bisa teman-teman mahasiswa kembangkanlah mengenai beberapa teori-teori terjadinya negara ini. Kemudian kita lanjut kepada sifat hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan. Berbicara mengenai sifat-sifat negara atau sifat-sifat khusus negara, yaitu memaksa. Memaksa maksudnya adalah yaitu negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa setiap warga negaranya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Monopoli maksudnya adalah negara mempunyai kekuasaan untuk menentukan tujuan negara, ya, kepada warga negaranya, dan mencakup semua, atau istilah lainnya di sini all-embracing, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menentukan seluruh aspek-aspek kehidupan yang ada dalam wilayah kekuasaannya. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk kenegaraan. Yang pertama adalah negara kesatuan atau unitaris, yaitu negara yang tersusun tunggal. Artinya hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, dan satu hukum dasar. Pengaturan suatu daerah dilakukan seperti pemerintahan pusat, contohnya di Indonesia. Kemudian bentuk negara selanjutnya adalah negara serikat atau federasi, yaitu negara yang bersusun atau jamak. Artinya
tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian mengadakan perjanjian untuk mewujudkan ikatan terbatas yang efektif guna membentuk suatu negara yang besar atau federasi, dan negara-negara tersebut menjadi negara bagian. Contohnya adalah negara Malaysia ataupun Amerika. Fungsi dan tujuan negara. Nah, kita lihat fungsi negara secara umum adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan memakmurkan rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Nah, tentang tujuan negara adalah selanjutnya, tujuan negara menurut Plato, negara dibentuk untuk melayani atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik kedudukannya sebagai insan individu maupun sebagai insan sosial. Menurut Aristoteles, negara bertujuan menyelenggarakan kehidupan yang dicita-citakan oleh warga negaranya. Menurut Roger Hasseltau, tujuan negara adalah mengusahakan rakyatnya berkembang dan dapat mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin. Ya, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah proses bangsa yang bernegara. Ya, memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berbeda di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Bangsa Indonesia menerjemahkan secara terperinci perkembangan teori kenegaraan tentang terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut. Jadi, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekedar dimulai dari proklamasi. Ya, proklamasi baru mengantar bangsa Indonesia sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Terjadinya negara adalah kehendak seluruh bangsa. Keadaan negara yang kita cita-citakan belum tercapai dengan adanya pemerintahan, wilayah dan bangsa. Religiositas yang tampak pada terjadinya negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Kesimpulan yang kita tarik dari pembahasan kali ini adalah, pada dasarnya sebuah negara memiliki unsur-unsur, yaitu pemimpin, rakyat, pemerintahan yang berdaulat, wilayah, dan pengakuan dari negara lain atau unsur deklaratif. Negara terbentuk atas adanya keinginan dan tujuan yang sama dari setiap individu yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Negara memiliki pengertian begitu banyak dari para ahli, sehingga pengertian negara sampai sekarang belum ditemukan definisi yang baku atau tetap. Adapun sifat dari suatu negara adalah memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Tiap negara menganut sistem dan hukum yang berbeda. Sebuah negara dapat dipandang sebagai persekutuan manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara pada umumnya adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sampai di sini materi kita, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.